Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal safety riding, terutama dari sisi pelatihan. Yang namanya safety riding itu tidak lepas dari melatih untuk bisa, misalnya situasi emergency ya, mendadak. Jadi kalau dalam keadaan normal kita ini nyantai, ngerem terserah keinginan kita, ngegas terserah keinginan kita, belok-belok juga terserah keinginan kita. Tapi tentu diusahakan agar tidak mengganggu orang lain. Nah, kalau misalnya keadaan emergensi, kita harus melakukan aksi yang sesuai dengan keadaan. Remnya harus pas, menghindar harus pas, terus apalagi akselerasi dan lain-lain lah harus pas. Dan untuk menghadapi emergensi seperti ini, ada namanya sekolah safety riding. Di situ diajarkan manuver, jalan, slalom, dan ngerem. Tapi sayangnya, menurut penulis ya, sayangnya apa yang diajarkan di sekolah berkendara ini kurang tepat gitu. Jadi yang diajarkan di sekolah safety riding itu seringkali adalah nggak relevan dengan keadaan. Karena ya lihat aja situasi lah. Ini kayak gini, mungkin jalan macet, jalan pelan-pelan, tapi nggak sampai kayak di titian kaki juga boleh turun. Jadi menurut penulis nggak ada gunanya ada 3 metode latihan itu: bersepeda lambat, slalom lambat, sama apa lagi, apa sih namanya itu, yang kon lewat apa, kon gitu loh. Apa namanya sampai lupa. Yang jelas slalom lambat itu enggak mengajarkan rider untuk bisa berkendara lebih baik di jalan. Penulis nggak tahu kalau soal teori, mungkin kalau soal teori bisa sudah diajarkan dengan benar, mungkin ya sudah seperti kalau uji SIM. Masalahnya kalau berjalan lambat itu loh, slalom dalam keadaan lambat itu loh, situasi slalomnya sangat-sangat rumit, terus dipakai timer. Di slalom yang mengharuskan dengan kecepatan lambat itu pakai timer, disuruh secepat mungkin lewat itu. Penulis nggak paham itu. Dalam keadaan bagaimana orang itu harus melakukan slalom di kecepatan rendah dengan secepat mungkin. Apalagi dikejar orang ya, nggak tahu lagi. Karena yang namanya keadaan darurat itu seringnya dilakukan dengan kecepatan mengemudi yang normal. Ini dalam keadaan macet aja kecepatan 30 km per jam. Sudah lebih cepat tuh daripada ajaran sepeda lambat di safety riding. Belum lagi kalau ini di jalan depan ini, yang termasuk pelan pun, kecepatan 40 km per jam pun termasuk pelan. Lihat ya kendaraan yang depan itu berapa jalannya. Ini jalan 40, jalan 40. Terus apa kita disuruh meliuk-meliuk di antara kendaraan gitu? Kan enggak loh. Kan yang namanya safety riding itu kita
ya mengendarai dengan keadaan sesuai dengan kondisi jalan raya. Di jalan raya itu kecepatannya 40-60 ya harusnya di safety riding juga diajarkan seperti itu. Tapi anehnya di safety riding kita justru diharuskan untuk belajar lewat titian misalnya itu. Apa sih namanya itu? Power plank atau apa lupa, pokoknya lewat titian yang lebarnya 5 cm itu. Disuruh pelan-pelan sekali, kaki nggak boleh turun. Ini ngajari akrobat atau apa? Di saat gimana emang rider melakukan mengendarai seperti itu? Soalnya penulis nggak pernah menemukan kasus harus butuh seperti itu. Kalau mau aman ya kaki turun. Ngapain kaki disuruh naik gitu? Terus jalannya lambat-lambat banget. Untuk apa emang? Emang kalau lambat segitu lebih aman? Enggak toh, wong buktinya sampai gampang jatuh. Jadi ya mengendarai seperti itu, seperti yang diajarkan di safety riding itu nggak masuk akal. Yang diajarkan nggak relevan, kemudian ilmu yang diberikan juga teknik-teknik yang diberikan juga nggak pas. Nah, kayak pengereman juga, pengereman di safety riding ini diajarkan pengereman coba dari kecepatan berapa? 40 km per jam. Padahal orang-orang jalan itu ya 70, 80 gitu. Masa yang ngeremnya kok dilatih di 40 km per jam? Beda antara perilaku kecepatan 40 dan 60-70 itu. Apa yang aman, masih aman di 40 km per jam bisa jadi berbahaya kalau dibuat lebih cepat. Contoh kayak tekniknya Jakarta Defensive Driving Consultant diwakili oleh Jusri Pulubuhu. Nah ini kan ngajarinya kalau ngerem, kalau kecepatan rendah belakang tok, biar kalau pokok kalau ngerem kecepatan rendah belakang tok, kalau ngerem kecepatan menengah itu di bawahnya 80 itu depan dan belakang. Kalau sudah di atas 80 depan tok. Ini menurut penulis ajaran ngawur. Satu hal yang diamati oleh rider yang sudah ngelontok, yang sudah pengalaman banget, ngerem depan itu lebih banyak celakanya daripada enggak. Dari survei pun begitu, orang itu celaka lebih banyak karena cukup banyak yang celaka itu gara-gara delosor. Yang nomor satu itu karena nggak sempat ngerem, ya barangkali karena jarinya nggak ditaruh di tuas rem. Yang kedua itu adalah karena orangnya itu delosor sebelum terjadi tabrakan. Jadi waktu tabrakan orangnya yang kena, bukan motornya. Lebih parah lah. Nah, yang kayak begini nih yang ngeri. Karena apa? Yang diajarkan sama safety riding, sama JDDC, sama Private Driving Labs itu apa? Disuruh nggak boleh pegang tuas rem, nggak boleh standby di tuas rem jarinya. Terus satu lagi disuruh kalau ngerem depan dulu, ngawur lah pokoknya. Dan apa yang diajarkan itu juga slalom, lambat tapi bukan slalom cepat. Padahal beda situasi antara di jalan dengan di slalom seperti itu. Beda, skillnya beda. Kecepatan 45 gini, bisa slalom kayak yang di safety riding? Nggak bisa, nabrak-nabrak pasti. Sudah nggak relevan lah ilmunya. Ngeremnya juga masa kecepatan 40. Ini beda ya dengan safety riding luar negeri. Sekolah
berkendara luar negeri itu nggak gitu ngajarnya. Ngajarnya itu nggak pakai metode slalom gitu, karena tahu slalom itu bukan sesuatu yang membantu gitu lah. Tapi diajari mengendarai motor dengan baik, diajari cara counter steering yang baik. Untuk yang belum tahu soal counter steering itu apa? Ini sayang motornya NMAX, nggak cocok banget untuk counter steering, cocoknya body steering. Jadi counter steering itu adalah teknik untuk membelokkan motor dengan mengarahkan setang ke arah sebaliknya. Yang salah, banyak yang ngomong counter steering itu dilakukan setelah mulai menikung. Padahal salah. Yang benar itu counter steering dilakukan sebelum mulai menikung. Gimana penjelasannya? Penjelasannya adalah karena kalau motor dibelokkan, misalnya mau belok kiri terus stang, misalnya motor mau belok kiri, setang itu kalau teknik counter steering dibelokkan ke kanan. Apa efeknya kalau motor lagi lurus gini, tiba-tiba setang dibelokkan ke kanan, motornya jatuh ke kiri, rebah ke kiri. Nah, jatuhnya motor ke kiri itulah yang dipakai untuk memulai belok. Dan ini jelas bukan teknik dadakan, tekniknya harus dilatih. Kita harus tahu seberapa besar kita gerakan setir ke arah berlawanan. Kita harus tahu nanti sesudah stang disentakkan itu jatuhnya ke kiri seberapa. Saya yang menulis nggak bisa menunjukkan kalau pakai NMAX di kecepatan segini. Kalau NMAX ini pingin counter steering, kecepatannya kayaknya butuh lebih dari 60. Ini masih terlalu pelan. Lebih mudah kalau itu PCX atau motor Honda lain. Yang juga susah itu kalau di motor Suzuki yang lama-lama, yang as rodanya itu ada di belakang garpunya. Jadi counter steering itu sangat membantu, sangat membantu untuk membuat motor yang nggak bisa dikendalikan dengan body steering untuk bisa manuver belok lebih cepat. Contoh ya, gini ya, ini penulis barusan sentakkan setang ke kanan, cepat gitu, terus motor langsung kebanting ke kiri kan. Nah itu terus penulis follow up, penulis ikuti arah motornya dengan belok kiri. Kalau sesudah banting ke kanan lagi nggak bisa, jatuh nanti, karena secara otomatis motor itu sudah miring ke kiri setelah setang dibanting ke kanan sebentar. Kayak gitu counter steering. Nah teknik ini penting kalau lagi dadak-dadakan terus pingin belok secara mendadak, atau kalau pas lagi belok, lagi menikung ini ya, pingin langsung tegak. Kalau pas lagi belok pingin langsung tegak, setang ini diarahkan ke arah dalam. Jadi misalnya belok kiri pingin langsung tegak ya, pas lagi belok kiri ini setang secara mendadak dibelokkan ke kiri. Nanti secara otomatis motor jadi akan lebih tegak. Nah kita tinggal ikuti yang selanjutnya. Latihan yang selanjutnya harus kita lakukan adalah pengereman. Kalau di luar negeri pengereman itu dilakukan dengan kecepatan yang real. Kecepatan berapa itu? Kecepatan 100 km per jam. Itu latihannya orang barat. Orang barat juga ngeremnya ada yang ekstrim, ngerem pakai rem depan tok. Kalau ada orang yang jatuh dianggap kurang latihan. Orang Indonesia itu ngeremnya salah. Jadi harusnya untuk mengerem itu pakai tenaganya makin lama makin besar. Kalau ngerem biasa gini enak, ditekan tep, mantep, nggak dirubah-rubah. Itu ngerem yang nyaman, tapi bukan yang maksimal. Kalau ngerem yang maksimal itu makin lama makin keras. Mengapa begitu? Karena grip ban depan ini waktu awal pengereman itu masih nggak ada. Grip baru mulai makin besar begitu
beban motor itu makin ke depan. Jadi waktu motor makin nungging, itu beban ke ban depan makin besar, grip ban depan makin besar. Kalau grip makin besar, kita bisa ngerem lebih banyak lagi. Nah, kesalahan rider Indonesia itu gitu. Ngerem tekanannya nggak ditambah, kadang kelebihan. Kalau kelebihan jangan drosor. Dan untuk mengatasi itu, banyak rider pilih kalau ngerem rem belakang dulu. Rem belakangnya awalnya kuat, begitu motor sudah maju ke depan, sudah mengangguk ke depan, sudah menunduk ke depan, itu yang belakang dikurangi, yang depan ditambah. Jadi ngeremnya dua-dua, cuma diawali oleh rem belakang. Rem belakang itu tujuannya untuk biar cepet motornya ini bebannya pindah ke depan. Jadi ya beda kan, beda 100% dengan yang diajarkan di sekolah safety riding. Kecepatan 40, ngerem pakai rem depan kok aman. Kalau tergelincir sekalipun bedanya cuma berapa lah, nggak sampai drosor panjang terus kehilangan kendali. Kalau kecepatan 100, ya delosor sempat delosor, geblak, orangnya langsung disantapkan ke mobil yang di depan. Dari situ wis ilmunya sekolah safety riding itu mematikan. Dan seterusnya, selain pengereman, manuver agresif gitu ya, ada teknik untuk belok. Mengapa kok rem belakang itu ampuh? Karena apa? Kalau kita mengerem dengan rem belakang duluan, grip ban depan itu nggak keganggu oleh pengereman. Karena nggak keganggu oleh pengereman, kita bisa manuver dan motor akan stabil. Beda dengan kalau misalnya kita ngerem rem depan sambil belok, itu lebih nggak stabil. Jadi apa ya, terganggu kemampuan beloknya. Maaf, penulis isi bensin dulu. Pertamax 10.000. Jadi kembali lagi, sampai lupa bahasa apa tadi. Jadi kita kembali, yang namanya apa ya,
Jadi kembali lagi, aduh penulis lupa tadi bahas apa. Terus kita teruskan aja untuk melakukan apa, latihan ya. Latihan yang kita butuhkan yang pertama itu adalah pengereman dari kecepatan tinggi dan menghindar atau mengerem itu lebih baik diawali dengan rem belakang. Kenapa kalau rem belakang? Karena satu, rem belakang itu fungsinya untuk menstabilkan. Kalau motor lagi lurus, remnya belakang ditekan terus, motor tetap lurus. Motor pas lagi belok, kita rem, motor akan membuang kedua. Kalau misalnya motornya apa, berat di depan, motor ya bisa aja jadi lurus. Jadi selama nggak terlalu ekstrim, ngerem belakang itu cenderung lebih aman. Rem belakang jadi nggak aman itu ketika ban sempat kehilangan grip tapi terus ngegrip lagi. Nah, kalau ini bahaya. Jadi istilahnya jatuh high side, jatuh mounting karena grip ban depan sempat hilang tapi kembali ngegrip lagi. Tapi secara keseluruhan, fungsi dari pengereman itu apa? Kita nggak boleh membuat ban terkunci, baik itu ngerem depan atau ngerem belakang. Nggak boleh sampai ngunci. Nah, ini harus latihan. Gimana caranya pakai rem depan atau rem belakang itu nggak ngunci? Kita harus tahu perilaku motor. Karena motor waktu awal pengereman itu bebannya apa, depan dan belakang itu sama, maka ketika sesudah dilakukan pengereman, ketika sudah dilakukan pengereman, beban depan dan belakang ini berubah. Kalau ngeremnya sudah maksimal, otomatis beban motor banyak di depan. Nah, grip ban itu tergantung sama beban. Memang nggak berbanding lurus, tapi ada pengaruhnya, besar pengaruhnya. Makin besar tekanan ban, makin ngegrip. Walau nanti akhirnya ada limit kalau misalnya lagi belok misalnya. Jadi kalau ingin stabil itu harus pakai rem belakang. Kalau rem depan gimana? Kalau kita tekan terus gitu, maka satu, kemampuan belok berkurang. Karena apa? Grip ban dipakai untuk ngerem. Terus yang kedua, depan itu sifatnya nggak stabil. Motor akan dipaksa untuk belok ke kiri atau belok ke kanan ketika kita menekan rem depan. Jadi motor bisa belok sendiri. Beda dengan kalau kita tekan rem belakang, motor akan cenderung lurus. Nah, apa? Kita awali ngerem itu dengan rem belakang. Tujuannya adalah biar bisa mengendalikan motor dengan lebih baik. Yang pertama, karena kita ngerem awalan dengan rem belakang, kalau kita menghindar, kita bisa langsung melakukannya. Membelokkan motor dengan sambil mengerem rem belakang itu bikin belok lebih enak. Beda dengan ketika kita misalnya ngerem depan sambil belok. Nah, itu lebih nggak enak, lebih sulit beloknya. Silahkan dicoba. Jadi kalau misalnya pas ada apa-apa kaget, itu ngerem belakang dan belok, itu lebih banyak suksesnya kalau pas lagi dalam keadaan lurus ya. Tentu ya kita harus tetap mempertahankan, jangan sampai bannya ngelok, jangan sampai bannya terkunci, jangan sampai bannya itu selip. Itu sudah kewajiban kalau lagi ngerem. Sistem ABS membantu hal ini, tapi ya mematikan insting juga kalau misalnya nanti pas berkendara motor lain.
Ada orang yang ngomong emang, aku bisa kok ngerem depan aman. Caranya apa? Tekan lepas. Harusnya yang begini ini kita uji. Termasuk juga yang ngomong bahwa kalau ngerem depan, maksudnya yang continuous ya, ngerem depan terusan itu lebih pakem daripada kalau ngerem didahului dengan rem belakang dulu. Itu perlu diuji. Kalau dari pengalaman penulis, enggak. Orang yang ngerem depan dulu, orang yang ngeremnya dipompa, itu berhentinya kayak lebih parah dari mak lebih jago daripada orang yang sok jago kayak gitu. Penulis sudah pernah buat video sebelumnya ngomong soal itu. Pokoknya orang yang rem depan itu orang goblok, sama mak kalah. Soalnya nggak cuma sekali, 2 kali penulis mengamati itu. Jadi gimana ya, orang namanya melakukan buat teori itu, yang orang sekolah safety riding itu ngomong asal jeplak, nggak diuji dulu, nggak praktek dulu, nggak mendemonstrasikan dulu. Demonstrasikannya juga demonstrasi orang gendeng. Demonstrasi kalau ngerem belakang itu nggak bagus, ngeremnya kok rem belakang tok, ngawur. Udah tahu kalau rem itu maksimal depan belakang, kok demonya rem belakang tok. Sing goblok sopo? Nggak ada orang sebodoh itu, kecuali orang yang yang mendesain CBS itu, CBS yang tuasnya disangkutkan di rem belakang. Honda, Yamaha, Suzuki, wis pokoknya ahli Jepang lah, wis pabrikan Jepang. CBS nya Jepang itu kan aneh apa? Tuas CBS kok digabungkan dengan tuas rem kiri, aneh. Kalau Eropa itu lebih masuk akal. Mereka itu melakukan penelitian beneran, melakukan penelitian itu nggak sekedar asal comot, asal pasang. CBS nya Eropa, motor KTM, motor BMW, Bosch, itu nyangkutnya di tuas kanan. Jadi yang terjadi adalah bila orang tekan tuas rem depan, rem belakang juga ikutan ngerem. Dan sistem rem yang paling canggih, sistem rem ABS, cornering ABS yang bisa dipakai di tikungan, itu gimana kerjanya? Kalau kita tekan tuas rem depan, yang belakang pun ikut ngerem. Nah, sekarang yang bodoh siapa? Tahuan wis. Cara berlatih yang lain lagi selain pengereman ya kecepatan tinggi, itu belok di kecepatan tinggi. Ya mau nggak mau kan orang belok. Kadang orang belok itu gayanya nggak pas gitu, nggak siap ngerem terutama ya, cuma siap akselerasi. Pastikan bahwa waktu ngerem di tikungan itu masih bisa bereaksi dengan baik. Mengendari di tikungan itu nggak harus kepalanya di depan, nggak harus badan dicondongkan ke depan, kecuali kalau mau ngebut ya, kalau mau akselerasi. Bahkan pembalap MotoGP pun kalau mengendarai motor MotoGP, kalau pas lagi ngerem, ya nggak condong ke depan tuh, ada yang condong ke belakang. Semua itu tergantung pada geometri, pada jenis motornya. Beda motor beda caranya menikung, miringnya beda, pembebanannya beda. Kalau motor berat di belakang dibebani belakang ya otomatis nggak imbang. Motor beratnya di depan dibebani di depan ya otomatis nggak imbang. Kita harus lihat kekuatan grip ban di tikungan tersebut.
Dan kita harus eksperimen sendiri grip mana yang paling baik. Ya jadi saran penulis kalau misalnya pingin beneran aman ya, jangan turuti prakteknya sekolah safety riding. Nggak manfaat. Jangan terlalu percaya kalau dengan yang diajarkan sekolah safety riding. Minta mereka membuktikan. Kalau mereka bilang rem depan lebih baik, coba diadu dengan kalau orangnya itu ngerem belakang dulu terus baru pakai rem depan. Kecepatan tinggi ya, 100 km per jam. Lihat gimana, mana yang lebih takut jatuh. Penulis sudah beberapa kali itu nyoba membandingkan di kecepatan 100 km per jam. Maaf, nggak akan praktek sekarang. Eman motornya saya anyar sih. Yang jelas kalau ngerem depan dulu, bikin ban depan bunyi itu setengah mati, ngeri, takut, sangat menakutkan. Tapi kalau sudah ngerem belakang dulu, ngerem depan itu rasanya pede banget, enak banget. Motor juga penulis pernah sampai kaget ya, nggak kebayang motor bisa berhenti, tapi akhirnya berhenti dalam keadaan tegak karena penulis ngerem pakai rem belakang dulu. Kalau ngerem depan dulu, penulis nggak yakin masih bisa tetap tegak. Ya silahkan buktikan sendiri. Kalau nggak percaya, jalan 100 km per jam, coba praktekkan, asal jangan salah prakteknya ya. Cari yang jalan yang sepi. Sudah, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.